Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar gimana sih caranya input data pada aplikasi SPSS. Yang pertama kita harus persiapkan adalah aplikasinya itu sendiri, kemudian sama data yang sudah saya kirim, data latihan kita ya, disiapkan. Kita buka aplikasinya, kemudian kita klik aja. Nah, di aplikasi SPSS ini kita ada dua sheet di bawah. Ada data view dan variable view. Nah, di data view ini nanti akan muncul semua data kita di sini. Variabelnya apa, terus datanya berapa di sini tempatnya muncul. Kemudian di variable view ini uh, di sini kita mengatur variabel apa saja yang kita pakai, terus ukurannya apa, tipenya apa, dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang pertama, karena kita materinya statistik deskriptif dan kita sudah punya datanya nih, kita tinggal tulis aja sesuai dengan urutan ini, nama, jenis kelamin, usia, dan gaji. Nah, jangan sampai salah ya, kita itu buat ini judul-judulnya ini, variable-variabelnya ini di variable view, jangan di data view ya, tapi di variable view. Oke, kita mulai. Nama, jenis kelamin. Nah, untuk informasi, ketika kalian menginput data, jangan sampai ada spasi karena nanti tidak bisa terbaca. Oke, sudah. Nah, di sini untuk variable yang data kita yang nama ini kita ganti menjadi kan di sini numerik nih, kita ganti. Jadi kalian arahkan saja mouse-nya ke pinggir sini, diklik nanti akan muncul seperti ini. Nah, diubah jadi string. Kenapa string? Karena nama ini data kita kan berupa huruf, bukan berupa angka. Nah, dan pastikan juga ukurannya atau measure-nya ini nominal, jangan sampai salah milih. Kenapa nominal? Karena nama ini kan bukan berupa data tingkatan. Kemudian untuk jenis kelamin sama juga, measure-nya pakai nominal. Nah, untuk desimalnya ini kita nolkan saja. Nah, ini sudah sesuai numerik karena data kita tentang jenis kelamin itu kita harus ubah dia dulu nih. Datanya kita ubah. Ini kan ada nih pria 1, wanita 2. Yang pria kita ubah jadi 1. Caranya gimana? Kita Ctrl find aja. Ctrl F. Kemudian kita replace. Nah, kita kan mau ubah pria ini jadi angka 1 kan. Tuh, gini, kemudian replace all. Nah, akan berubah. Kemudian untuk yang wanitanya juga nih kita ubah. Wanita 2 ya, pakai 2. Replace all. Oke, sudah. Nah, untuk jenis kelamin kita sudah pakai angka nih datanya. Kita kembali lagi ke SPSS-nya. Nah, untuk jenis kelamin kita sudah pakai nominal. Kemudian untuk usia kita ukurannya pakai scale. Gaji juga begitu. Karena kan usia dan gaji juga ini tuh ukurannya adalah skala, bukan suatu tingkatan atau apa. Oke, selanjutnya kalau sudah data kita sudah diinput di variable view, kita masuk ke data view. Kita klik data view. Nah, di sini akan muncul yang kita buat tadi di atas nih. Sudah muncul kan? Ada nama, jenis kelamin, usia, dan gaji. Nah, tinggal kita input nih data kita. Kita ke Excel kita
kita langsung copy aja, copy paste, copy, Ctrl V. Oke, muncul seperti ini. Kemudian kita copy lagi nih yang data jenis kelamin. Nah, sama caranya. Oke. Kemudian untuk usia, kemudian gaji. Nah, setelah kita input, kita kembali lagi ke variable view. Jadi tadi di jenis kelamin, ini kita harus ubah dulu nih values-nya. Kita klik di pojok sini. Klik. Biasanya ada tanda titiknya gitu ya. Diklik. Kemudian kan tadi kita mengubah data kan, yang pria itu 1, wanita 2. Nah, di value-nya ini kita ubah value-nya tulis 1, labelnya pria. Kemudian di add. Setelah di add, kita tambahkan lagi nih untuk yang wanita. Wanitanya kan tadi value-nya 2, wanita. Di add. Kemudian kalau sudah, oke. Nah, kalau sudah seperti itu, kita kembali lagi ke data view kita. Jika sudah seperti ini, kalian bisa tinggal ngelihat nih, 1 itu apa sih, 2 itu apa sih. Kalian tinggal klik nih, yang ini nih. Dia akan berubah. Oke, setelah ini kita sudah berhasil untuk input data nih. Kemudian kita akan lanjut ke statistik deskriptifnya. Yang namanya statistik deskriptif itu kan kita itu menjelaskan suatu data, bisa dalam bentuk grafik atau histogram atau apapun. Nah, yang pertama kita coba ke grafik batang ya. Yang pertama kita lakukan adalah klik grab ini di atas, grab, kemudian legacy dialog, kemudian pilih bar. Nah, akan muncul seperti ini. Kita pilih yang simple aja, yang simple ini. Kemudian define, akan muncul seperti ini. Silakan kalian masukkan jenis kelamin di kategori eksisnya. Nah, kita ini kan ingin melihat jenis kelaminnya berapa sih ini dari sampel kita. Setelah dimasukkan, langsung oke aja. Oke, akan muncul outputnya seperti ini outputnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini grafik batangnya. Nah, untuk melihat berapa sih prianya, ini kan nggak ada nih angkanya, kan cuma beberapa nih, berapa sih wanitanya di data kita. Kita bisa klik 2 kali, klik 2 kali, kemudian pilih yang berapa aja. Nah, di sini kita bisa melihat ternyata data kita, observasi kita, prianya itu 8, wanitanya itu 7. Seperti itu. Oke, sudah untuk grafik batang kita coba ke grafik lingkaran. Sama seperti tadi, kita pilih red, kemudian legacy dialog, pilih yang pie. Nah, akan muncul seperti ini. Klik define aja, langsung define, dan pilih kita mau melihat data apa nih, misalnya jenis kelamin, masukin ke define/by ini.
diklik dulu jenis kelaminnya, diklik, kemudian klik nih ya. Seperti ini. Kalian bisa mengeluarin juga nih, kalau kalian mau keluarin tinggal klik yang ini gitu. Nah setelah dimasukin oke aja, nanti akan muncul grafiknya seperti ini. Seperti tadi, kalau kalian mau lihat berapa jumlahnya, double klik tampil. Sama ya, untuk wanita itu 7, prianya 8. Oke, setelah itu kita ke histogram. Jadi tadi kita sudah belajar diagram batang, diagram lingkaran, sekarang kita ke histogram. Seperti tadi kita pilih grab, kemudian legasi dialog, pilih yang histogram paling bawah. Nah tadi kan kita sudah melihat tentang jenis kelamin nih. Nah kemudian sekarang kita akan melihat data terkait dengan gaji. Coba kita klik gaji, kemudian taruh di variabel dan oke. Nah ini kita bisa melihat dari sini. Nah di sini ternyata yang gaji 160 itu 2 orang, 180 3 orang, 200 ini sampai segini 8 orang, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian kita tadi sudah belajar mengenai grafik. Nah sekarang kita akan belajar gimana sih memunculkan statistik deskriptifnya. Pertama kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, dan pilih deskriptif. Nah dimasukin aja itu semuanya, jenis kelamin, usia, gaji dimasukin. Kalian bisa blok, bisa juga satu-satu dimasukin. Jangan lupa yang masukin ini. Oke. Kemudian klik option. Kita mau melihat apanya nih? Klik aja varian, range, zone, dan continue. Lalu klik OK. Maka akan muncul data kita. Sini kita bisa lihat ya. Jadi gaji paling rendah itu ternyata 160.000. Kemudian usia paling rendah berarti di usia 22 tahun. Oke. Ini jumlahnya. Oke, setelah itu kita akan belajar frekuensi. Kita mau melihat frekuensi nih. Tadi kan kalau ini kan statistik deskriptif. Nah, deskriptifnya nih. Kita kembali ke SPSS-nya. Yang pertama kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, pilih yang frekuensi. Sama seperti tadi, masukin aja jenis kelamin, usia, dan gaji, masukkan, dan oke. Di sini kita bisa melihat statistiknya. Kita harus lihat juga nih, N ini kan total sampel kita. Sampel kita ada 15, berarti dan missingnya 0 nih. Artinya
misalnya tidak ada data yang terlewat. Kemudian untuk frekuensi jenis kelamin, jadi untuk pria itu persentasenya itu segini, wanita persentasenya segini. Jadi lebih banyak prianya daripada wanitanya di data kita. Sama usia juga seperti itu. Jadi di usia 22 tahun hanya 2 orang. Kemudian responden usia 25 tahun 2 orang. Seperti itu. Totalnya 100%. Gaji juga sama. Seperti itu ya teman-teman. Oke, cukup sekian untuk materi terkait statistik deskriptifnya. Kalian bisa save data kalian ya, namanya latihan 1 ya. Nah, ketika sudah di save, untuk outputnya, nah outputnya ini kalian harus kumpulkan melalui Google Classroom ya. Nah, outputnya ini kalian itu diminta untuk pindahin ke Word. Caranya seperti biasa, tinggal di copy paste aja. Kalian copy untuk apa nih, diagram batang, kalian copy ke Word, langsung copy paste aja seperti ini. Cuma outputnya kalian harus masukin ke Word ya hasilnya. Kemudian jangan lupa untuk interpretasinya juga, kalian harus tulis di bawahnya. Contoh misal jenis kelamin nih, kelaminnya. Nah, ini tabelnya. Kalian di bawahnya itu interpretasiin maksud dari tabel tersebut. Kalian juga bisa melihat contoh seperti di buku.